Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, Sobat Pimpong dimanapun berada. Kali ini kita akan coba berbagi kepada teman-teman pencinta pimpong dimanapun berada, bagaimana cara kita memilih bed sesuai dengan karakter permainan kita, supaya dalam bermain tenis meja kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, tentu dengan kita memilih bed yang tepat sesuai dengan karakter permainan kita. Baik ya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, supaya channel ini bisa berkembang. Secara umum, bed tenis meja itu terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama kayu, yang kedua karetnya. Itu yang bagian bed secara umum. Kemudian yang pertama untuk bagaimana kita memilih kayu atau blade supaya sesuai dengan karakter kita. Jadi kayu ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama alwood, artinya 100% itu kayu tanpa campuran apapun. Yang kedua ada kombinasi lapisan karbon, ya, tentu masih tetap menggunakan kayu. Kalau untuk yang tipe alwood itu biasanya kecepatannya itu tidak terlalu kencang, sehingga dia lebih cocok kepada pemain-pemain yang cenderung untuk bertahan. Kalau yang kombinasi karbon ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama berdasarkan tipenya itu ada 3. Yang pertama untuk tipe menyerang, all round, kemudian untuk tipe bertahan. Untuk yang bed atau kayu yang tipe menyerang, biasanya kodenya itu pada kayunya tertulis off atau off plus itu. Kemudian untuk merek-merek tertentu ada juga yang kodenya itu ALC, ZLC, Super ZLC atau Tamka 5000. Ada juga yang AZX dan ZX, itu untuk kayu dengan tipe menyerang. Yang kedua untuk tipe yang all round. All round ini dia tidak terlalu agresif menyerang, tetapi dia juga tidak full bertahan. Dia berada pada kategori middle, di pertengahan. Nah, jadi antara penyerang full dan tipe bertahan. Biasanya kayu dengan tipe ini kodenya itu all plus atau all round. Nah, selanjutnya kayu dengan tipe untuk pemain bertahan. Nah, biasanya pada bed itu tertulis def main atau defensif. Nah, itu untuk 3 jenis kayu ya. 3 jenis kayu tadi. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan tipe permainan kita. Jadi sebelum kita memilih bed, kita harus memahami dulu gaya permainan kita itu seperti apa. Apakah kita bertahan, suka kecepatan, suka gesek, atau kita berada di antara itu. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan jenis bed yang kita pilih. Kemudian pada blade atau kayu untuk bed pimpong ini, pada gagangnya itu juga ada tiga jenis ya. 3 jenis. Yang pertama itu flare atau melengkung. Jadi biasanya tipe kayu ini dari ujung pangkal sampai leher itu
dia melengkung, dia lebih kecil di bagian leher, kemudian melengkung membesar di bagian ujung gagang. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe gagang dengan straight. Straight itu artinya lurus, sehingga dia pegangannya itu sama ukurannya antara ujung pangkal dengan leher pegangannya. Nah, yang ketiga, jenis pegangan itu ada yang namanya anatomi. Jadi itu disesuaikan dengan bentuk genggaman tangan kita. Biasanya bentuknya itu agak menggembung di tengah, sehingga pada saat digenggam itu sesuai dengan model genggaman tangan kita. Itu tentang kayu. Ya. Kemudian bagian berikutnya dari bed ini ada karet. Nah, ini karet ini menjadi sangat penting untuk kita bisa memahami, sehingga kita tidak salah dalam memilih karet. Jadi jenis karet itu ada dua. Yang pertama karet polos, kemudian yang kedua karet bintik. Ya. Jadi kalau untuk karet polos ini biasanya sifatnya itu ada yang teki atau lengket, atau yang berikutnya yang sifatnya bunci atau mantul. Ya, jadi bagi teman-teman yang misalnya suka menggesek atau melakukan spin dalam permainan tenis meja, itu lebih cocok menggunakan karet-karet yang sifatnya teki atau melengket tadi, sehingga dia bisa menghasilkan putaran yang lebih baik dibanding dengan yang karet yang sifatnya mantul atau bonci. Begitu juga sebaliknya, bagi teman-teman yang suka dengan speed, kecepatan, kemudian laju bola yang kencang dan keras, itu lebih bagus atau lebih cocok menggunakan karet-karet yang sifatnya bonci atau mantul. Itu yang pertama untuk karet polos. Kemudian pada karet ini juga terdapat spon yang biasanya kalau dalam paket penjualan itu sudah melekat dengan sponnya, sudah bersatu antara karet dan sponnya. Itu yang terkait karet. Kemudian selain karet polos ini, ada juga jenis karet yang biasa kita sebut dengan karet bintik. Jadi bintiknya itu mengarah keluar. Nah, jadi untuk karet bintik ini ada 3 jenis juga. Ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama, bintik pendek atau biasa kita sering dengar disebut dengan bintik serang. Kemudian bintik semi, ya. Yang terakhir itu ada bintik panjang. Ya. Untuk karet bintik ini ada juga 2 jenis. Ada yang dengan spon atau yang tanpa spon, yang biasa kita sering dengar itu disebut dengan bintik OX. Jadi dia tanpa spon, langsung ditempel dari karet, langsung ditempel ke kayu bed kita. Ya. Kemudian mungkin terkait karet bintik ini, mungkin nanti kita akan buat konten khusus. Kita akan mengulas lebih jauh tentang efek-efek dan seterusnya. Ya. Pada kali ini saya hanya ingin membagi kira-kira sesuai dengan karakter kita itu, kita cocoknya untuk pakai jenis karet atau jenis bed seperti apa. Ya, selanjutnya pada karet ini juga ada spon. Jadi spon juga ini mempengaruhi terhadap laju bola. Ya. Jadi spon itu ketebalannya rata-rata mulai dari 1,0 sampai 2,0. Nah, jadi makin tebal spon yang ada pada karet itu, makin sedikit putaran yang dihasilkan. Tetapi makin tebal spon yang ada itu, makin kencang pantulan bola yang dihasilkan. Sehingga tadi untuk teman-teman yang suka dengan kecepatan,
bisa mengambil spon yang mungkin dari 1,5 sampai 2,0. Sebaliknya, kalau teman-teman suka menggesek bola atau melakukan spin, jangan memilih karet dengan yang sponnya tebal. Minimal dia 1,0 sampai 1,5. Itu ya teman-teman, kira-kira tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Salam sehat, semangat terus bermain tenis meja. Jangan lupa komen, like, share, supaya channel ini terus berkembang. Salam pingpong.